Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, kita masih bisa bertemu kembali di ibadah online. Kita sudah melewati 1 tahun 2020 yang cukup berat kita sudah lewati. Dan mari dengan iman percaya kita jalani sama-sama tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah Dia ingkari. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian untuk mulai ibadah hari ini. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Naikkan sekali lagi dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Sungguh kami pegang firman-Mu. Mari naikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian sembah karena hanya Tuhan yang layak kita puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Syukur buat
hidup kami. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Syukur, terima kasih. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau luar biasa. Syukur, terima kasih. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa kami melangkah dalam rencana-Mu. Tuntun kami Tuhan, kami tak mampu sendiri. Jangan tinggalkan kami Bapa. Bawa kami masuk rencana-Mu. Kami mau menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Sertai kami Roh Kudus. Haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami naikkan pujian sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan beribadah. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mantapkan hati kami kuatkan kaki kami untuk melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa kami tidak mampu jika kami jalan sendiri Tuhan. Tetapi jika Engkau beserta kami, Engkau berjalan bersama kami, di depan kami Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami kuat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau lebih lagi. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita puji Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa jika kita menjadi pelaku firman, jika kita melakukan firman-Nya hari demi hari, tentu kita akan dikuatkan. Amin. Karena Ia adalah firman yang hidup. Dan kita mau sama-sama melangkah bersama Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga
Kita semua percaya lagu ini, amin. Hanya di dalam namanya tersedia kemenangan buat kita semua. Amin. Firman-Nya itu menerangi langkah hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya ajak untuk menaikkan satu pujian yang sudah cukup lama tidak kita nyanyikan. Kita mau ingat bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Mari jalani hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit dengan sungguh-sungguh, karena betul-betul hidup kita adalah kesempatan. Amin. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Naikkan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk menjadi bijaksana, menjalani waktu yang masih Engkau berikan buat hidup kami. Terima kasih buat kesempatan. Pagi hari ini kami duduk tenang di bawah kaki-Mu. Kami buka telinga kami buka hati kami lebar-lebar. Supaya setiap firman-Mu yang akan disampaikan boleh tertanam sungguh di dalam hati dan kami sanggup melakukannya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati. Kita sudah masuk dalam minggu pertama 2021. Ya. Bagaimana kita ke depan? Apa yang ada di hadapan kita
Kita tidak tahu. Tahun 2020 kita mengalami masuk dalam lembah kekelaman. Dan kita tidak menduga apa yang terjadi 2020. Tiba-tiba saja terjadi Maret. Dan sampai hari ini bagaimana COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Banyak yang mengalami kekelaman, kegelapan, ya, kesulitan. Nah, ini yang dialami tanpa diduga. Demikian juga 2021 kita tidak tahu ada apa di depan. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana ke depan ini nanti? Kita tidak tahu. Saudaraku yang kasih. Tapi satu perkara yang kita tahu, bahwa walaupun dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut. Ya. Dia mengatakan dalam lembah kekelaman aku tidak takut. Mengapa bertanya? Kenapa Daud tidak takut? Sebab Engkau Tuhan beserta aku, katanya. Sebab Tuhan beserta dengan Daud, maka dalam lembah yang gelap gulita, yang kita tidak tahu apa-apa, bisa ada lubang, bisa ada jurang, tapi Daud tidak takut karena Tuhan yang beserta. Haleluya. Saudara-saudara, syaratnya di sini adalah Daud mau dituntun oleh Tuhan. Ya. Daud mau dituntun. Coba kita baca dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan mau menuntun. Tapi kalau Daud bandel, tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, tidak ada gunanya. Ya. Dia menuntun aku, dan Daud menerima tuntunan Tuhan itu, dan dia berjalan beserta dengan Tuhan. Demikian juga Musa pada waktu dari Gunung Sinai, Tuhan perintahkan berangkat menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, di situ Tuhan berkata, berangkatlah dan aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai kamu dan bangsa ini. Tetapi apa yang dikatakan Daud oleh Musa, dia berkata demikian dalam Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Iya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tuhan, kalau engkau tidak menuntun, kalau engkau sendiri tidak menuntun kami, Musa berkata, kami tidak akan berangkat. Ya, mohon tuntunan Tuhan. Tuhan sendiri, ya, yang menuntun bangsa ini, mau berjalan dengan bangsa ini. Baru Musa berkata, aku siap. Haleluya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Musa yang berpengalaman sekian lama dan mengadakan mujizat-mujizat Tuhan dengan luar biasa, dia tidak berani berjalan sendiri. Apa artinya berjalan dengan Tuhan? Pertama, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi utama. Mendengar, membaca, mengetahui, mengerti tidak cukup. Tapi mau menjadi pelaku firman. Dalam Mika pasal 4 ayat yang kedua. Mika 4 ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub,
supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Nah, di sini kita membaca ya bagaimana di dalam Mika 2 tadi dikatakan mau mengetahui jalannya Tuhan dan mau mengikuti, mau melakukan, mau bertindak, mau melangkah. Jadi tidak cukup mendengar, tidak cukup menjadi hanya tahu, mengerti, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah yang harus ada dalam kita. Dan yang kedua, kita siap pikul salib. Baik jalan itu suka maupun duka. Coba saudaraku yang kasih pikirkan. Jadi kalau berjalan menurut jalan Tuhan itu ada bukit, ada gunung, tapi juga bisa turun ke lembah. Tidak datar, tidak enak-enakan lancar semuanya. Ada kesulitan, ada tantangan. Nah, saya ingat waktu Jokowi masih gubernur Jakarta. Yang kewalahan itu adalah para wartawan. Sebab Jokowi itu tidak punya jadwal tertentu. Kalau perlu tengah malam dia pergi. Dia mesti besuk atau mengunjungi atau mendatangi orang-orang yang dalam kesulitan, masyarakat banyak. Dan itu tiba-tiba saja, ayo berangkat. Wartawannya yang kelabakan ya kesulitan mengikuti Jokowi. Dan pada waktu Jokowi sebagai presiden, yang kewalahan adalah pas pampresnya. Jadi menurut protokol di mana presiden pergi itu harus diatur begini, keamanannya tidak boleh yang membahayakan. Tapi Jokowi tidak mau diatur demikian. Jadi pas pampres harus menurut presidennya, bukan presidennya menurut pas pampresnya. Demikian juga kita. Kita seringkali mengatur Tuhan maunya kita. Ya kalau tidak menurut kita nggak suka caranya Tuhan. Ini terbalik, ya. Kodak Tuhan yang raja atas segala raja memerintah kita. Nah ini yang harus kita ketahui ya. Jadi siap pikul salib, dalam sulit juga kita siap terjun. Ya, dalam sukacita apalagi. Nah itu namanya siap pikul salib. Kadang naik ke gunung, tapi tiba-tiba saja turun ke lembah. Nah, lalu kita juga bagaimana ingat ya, murid-muridnya nanti kita akan baca lebih jauh. Tapi yang ketiga, mengikut Tuhan dengan setia. Jadi tidak setengah jalan, tidak asal-asalan, tapi ada komitmen, ya mengikut dengan setia. Mika pasal 4 ayat yang kelima. Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Iya, biarkan mereka berjalan dengan Allah mereka, Allah kecil. Tapi kita berjalan dalam nama Allah Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, selamanya dan seterusnya. Apa artinya? Selamanya dan seterusnya, tidak ada henti-hentinya, terus setia. Bahkan dikatakan bahwa ini tidak hanya setengah jalan, tidak hanya mengikut pertama lalu kemudian lemah dan undur, tapi setia terus sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, ini yang harus kita ketahui. Ya, satu kali Tuhan Yesus mengajak murid-murid menyeberang. Ya. Coba kita baca dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 dulu. Matius 8 ayat 23.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus masuk ke dalam perahu dan murid-murid pun mengikutinya. Artinya murid berjalan beserta dengan Yesus. Tuhan Yesus naik perahu, murid-murid naik perahu. Itu kemanapun gurunya pergi, murid-murid yang mengikuti. Ya, berjalan beserta dengan Yesus. Nah, lalu pasal 28 ayat 24, jalan tidak selalu datar. Coba perhatikan. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, tiba-tiba saja tanpa diduga, tanpa dikira, ya, walaupun mereka itu adalah ahli-ahli nelayan-nelayan yang cakap menguasai lautan, tapi mereka juga tidak tahu, sekonyong-konyong saja kesulitan itu datang. Ya. Perahu itu hampir tenggelam, ditimbus, ya, diterjang sama ombak. Tapi herannya Yesus kok tidur. Ini masuk akal nggak, saudara? Ini pasti Tuhan Yesus ini ingin mencobai murid-murid. Gelombang begitu keras. Kami naik boat dari Langkawi menuju beberapa pulau di Malaysia. Nah, di situ karena itu bukan sungai tapi laut. Jadi boat itu terbanting, plok, plok, plok. Rasanya perutnya tergoncang-goncang. Kok Yesus bisa tidur? Ya, ini kan sesuatu yang aneh ya, tapi itu memang kenyataan begitu. Dan selanjutnya ayat yang berkata di dalam itu tidak datar ya. Yesus tidur. Ayat yang ke-25. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Jadi murid-muridnya sudah menyerah. Mereka putus asa. Dia datang kepada Tuhan Yesus di buritan kapal dan dia bangunkan. Tuhan, kita itu termasuk Tuhan. Kita binasa loh Tuhan. Bukan hanya kami binasa, tapi Tuhan, kita binasa. Coba. Jadi sampai imannya hanya sekian saja sudah melihat mujizat-mujizat besar terjadi sebelumnya. Tapi murid-murid masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya tahu bahwa Yesus tidur. Kalau orang tuh tidur tidak tahu apa-apa. Ya, apa yang terjadi, rumah kebakar pun sampai digedor-gedor mungkin baru bangun begitu. Nah, ini Yesus tidur. Murid juga beranggapan begitu. Waduh, Tuhan Yesus tidak ngerti. Tuhan Yesus ini tidak tahu ini. Padahal mereka lupa bahwa Yesus Tuhan. Dia adalah mengerti, mengetahui segala keadaan. Karena Tuhan Yesus Maha tahu. Ya. Jadi bukan hanya tahu, tapi Maha tahu. Walaupun nampaknya tidur, Tuhan Yesus tahu. Dan kita mengukur Tuhan seperti mengukur diri kita manusia. Binasa kita ya Tuhan, katanya. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus selalu menegur mereka. Mengapa kamu takut? Hei engkau yang kurang percaya. Nah, ini masalah percayanya kepada Yesus ini nggak ada. Jadi dalam menghadapi kesulitan, imannya luntur. Imannya anjlok. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Dan ini jangan sampai terjadi di antara kita. Ya, kita tidak tahu tahun 2021 apa yang terjadi. Mungkin naik atas gunung kita bersukacita. Ya, masuk ke dalam lembah. Kalau perjalanan Tuhan Yesus sewaktu dia hidup, yang perjalanan paling banyak itu adalah ke Bukit Zaitun, terus turun ke lembah Kidron, masuk ke Yerusalem, ke lembah
ke Bukit Zaitun, Lembah Kidron, dan masuk Yerusalem. Itu yang sering dilewati oleh Tuhan Yesus. Jadi naik gunung bukit, turun lembah, jelek. Di situ iman bisa goyah. Ya. Bahkan bisa berantakan seperti murid-murid. Binasa kita ya Tuhan, katanya. Wah, ini keterlaluan ya. Makanya Tuhan Yesus bangun dan menegur, kamu yang kurang percaya. Saudara bilang kasih, coba kita baca Mazmur 121 dalam keadaan kita kepepet, kesulitan, difitnah, dituduh macam-macam, dalam kita terpojok tidak berdaya. Kita ingat Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Iya, nanti ditambah 5 setelah kita baca. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Apa ini penjaga Israel? Toh Israel ini dalam hal ini diartikan adalah orang-orang Israel rohani ini, ya kita orang percaya ini. Dilanjutkan yang ayat selanjutnya. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjagamu, bukan orang lain, bukan jenderal, bukan panglima, tapi Tuhan sendiri yang menjaga kita. Haleluya. Iya. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu. Puji Tuhan. Nah, di situ kita kenapa kita ingat Musa minta Tuhan menuntun itu supaya berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan, dikatakan. Berbeda dengan mereka yang lain karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, di situ menunjukkan juga bahwa kita yang mengikut Tuhan ini harus berbeda dengan orang-orang dunia, ya, berbeda. Mungkin orang dunia kalau gentong tempat berasnya sudah habis berasnya, panik, ya ribut. Tapi orang percaya tetap tersenyum, ya, apapun yang terjadi tetap tersenyum. Tetap sukacitanya jangan hilang, ya, sambil kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Jadi Mazmur ini menceritakan bagaimana Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Haleluya. Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Nah, sekarang kita melihat apa yang diucapkan oleh Ahok. Terbukti. Mereka yang menuduh Ahok macam-macam, sekarang mereka yang satu persatu masuk penjara, satu persatu masuk penjara, satu persatu mengalami hukuman yang dia hukumkan, dia tuduhkan kepada Ahok. Sudah, Gusti ora sare. Haleluya. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Apapun kesulitan yang besar sekalipun, kita tidak boleh goyah. Tapi kita harus tetap setia sampai mati. Dan Tuhan menyediakan mahkota hidup mahkota kekal, yang kehidupan bagi kita, ya. Melangkahlah di tahun 2021 dengan menegakkan jiwa kita karena Tuhan beserta dengan kita, ya. Tetap melangkah dengan yakin, dengan iman, tidak goyah, tidak gentar, tidak merosot imannya, taat pada pemilik kita, yaitu Dia yang sudah menebus kita dengan darahnya,
Yesus Kristus yang menebus kita. Saudara yang kasih, yang hari ini kita akan menghadapi perjamuan kudus sebentar. Biarlah kita diingatkan bagaimana Tuhan sudah menebus kita dan kita sudah menyambut keselamatan kekal ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kita akan mengikuti, menerima perjamuan suci ini dan persekutuan kita diperbaharui. Haleluya. Saudara, biarlah kita tidak goyah sampai akhir. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita sungguh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Ya saudara, banyak orang yang dituntun oleh Tuhan mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan menuntun kita, seringkali Tuhan mengatakan jalan lurus, tapi kita sendiri belok ke kiri. Kalau Tuhan mengatakan belok ke kanan, kita jalannya lurus. Jadi saudara, banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan, kita tidak pernah mengikuti tuntunan Tuhan. Ayo kita pagi hari ini sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Banyak dosa kesalahan kita di masa dalam lembah kekelaman ini saudara. Banyak orang mengalami lembah kekelaman, tetapi seringkali kita masih terus berbuat dosa. Kita mohon pertolongan Tuhan, minta ampun dulu kepada Tuhan. Kita minta ampun atas kesalahan dan dosa kita, supaya kita benar-benar mengikuti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Ya, yang kedua kita siap pikul salib saudara. Apa yang kita hadapi dalam masa pandemi ini, tetap kita memikul salib supaya kita bisa terus mengiring Tuhan, saudara. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengikut Tuhan dengan setia. Saudaraku yang kekasih, selama kita masih diberi kesempatan umur panjang, ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak setia, suatu saat waktu kita sudah habis, kita diangkat oleh Tuhan, ternyata kita tidak setia, kemana kita akan pergi? Ayo kita sungguh-sungguh, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang menuntun kita, Dia ada dalam hidup kita, Dia penolong kita dalam badai ya yang sedang mengamuk ini, badai itu, tetapi Dia ada dalam hidup kita. Saya hanya membacakan satu ayat. Saudara perhatikan ayat ini untuk supaya kita juga tahu tentang penyertaan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang sedang berjalan di pantai saudara. Dia mengatakan, Tuhan tuntun aku Tuhan, Tuhan sertai aku Tuhan. Ya, pada waktu dia di pantai Tuhan memberikan penglihatan. Pada waktu dia berjalan di pantai itu dia melihat, loh kok ternyata ada dua pasang telapak kaki yang ada di pantai itu. Dia tahu, oh Tuhan beserta aku. Tuhan terima kasih Engkau beserta aku. Engkau menyertai, Engkau memimpin aku, Engkau menuntun hidupku Tuhan. Dan pada waktu dia menghadapi kesulitan, pada waktu dia menghadapi kesusahan, dia diberi penglihatan lagi di pantai itu.
Pada waktu dia sulit, ternyata dia lihat di pantai itu, ini penglihatan yang kedua, ternyata dia melihat, loh kok cuma sepasang telapak kaki saja. Tuhan, kok aku berjalan sendiri, ya. Kemana engkau Tuhan? Apakah engkau meninggalkan aku? Ternyata Tuhan mengatakan, anakku, dalam masa sulit ini, dalam masa sukar engkau menghadapi masalah, itu memang ada sepasang telapak kaki saja. Itu adalah telapak kakiku. Aku sedang menggendong kamu. Dan dia sungguh dikuatkan, dia bersyukur kalau Tuhan itu ada beserta dalam masa sulit, dalam kita diberkati, dia ada beserta kita dalam keadaan kita menghadapi masalah, dalam masa sulit, dia tetap ada, bahkan menggendong kita, saudara. Ya, sampai rambut kita putih sekalipun, dia tetap Allah yang memelihara kita. Ya, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini supaya sungguh-sungguh kita setia kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Saat ini ada perjamuan kudus, Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur supaya kita sungguh-sungguh melalui pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus itu menjadi satu dalam hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami belajar untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami mau bahwa Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau dalam hidup kami tetap kami memikul salib dalam pengiringan kami kepadamu, dan di dalam keikutsertaan Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, tetap setia percaya kepadamu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang selalu setia, Engkau tidak pernah pada saat kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami. Sungguh kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini di depan kami ada perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus itu punya kuasa, ada kuasa dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami disatukan dengan Engkau menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami pada pagi hari ini, terutama hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu dan layakkan semua jemaat-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Darah yang siap untuk makan dan minum perjamuan kudus, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan roti dan anggur. Biarlah kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa roti dan anggur ini adalah, perjamuan kudus ini adalah tentang kesetiaan Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita siapkan roti di tangan kanan kita. Ya, ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu. Dia mati menanggung dosa kita. Angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi dan saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, perhatikan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan roti, siapkan cawan dan angkat cawan ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dalam lembah kekelaman Engkau ada beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bersyukur bersama Engkau menghadapi angin kencang badai yang menerpa hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada dan Engkau yang menenangkan angin ribut itu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, ajar kami percaya kepadamu, supaya kami tidak seperti murid-muridmu yang kurang percaya kepadamu. Kami memang kurang percaya kepadamu, tapi kami mau belajar melalui firman-Mu pagi hari ini, supaya kami percaya kepadamu, bahwa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan ampuni. Sekali lagi Tuhan ampuni dosa-dosa kami Tuhan, juga jemaat Tuhan ampuni dosa kami. Kalau kami bersalah di hadapan-Mu banyak, seringkali kami belok kemana Tuhan tidak perintahkan kami belok Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kekurangan kami. Tuhan, supaya sungguh-sungguh melalui pengampunan-Mu Tuhan, Tuhan memberikan kami kemenangan Tuhan. Tuhan meneduhkan badai itu Tuhan. Supaya kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak pakai kekuatan kami tidak pakai kemampuan kami, tapi kami tetap setia kepadamu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu, jadi berkat buat kami di tengah-tengah blessing Tuhan. Jadi berkat juga dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, anak cucu hamba-Mu, juga menantu hamba-Mu, semuanya Tuhan berkati. Dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Pada tanggal 3 Januari 2021 ini kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Ya saudara, saya minggu yang lalu menyampaikan tahun baru ini adalah apa yang sudah hilang, yang sudah dicuri oleh iblis tahun 2020. Inilah tahun baru, semuanya berkat Tuhan baru diturunkan dalam hidup kita saudara. Saya mengatakan tahun 2021 ini adalah tahun mujizat Tuhan. Ya, dalam masa sulit, dalam lembah kekelaman, ini akan dijadikan tahun mujizat. Tahun lalu kita masuki lembah kekelaman, tahun ini kita memasuki tahun baru, semua baru, berkat Tuhan baru, kita dibawa naik. Ya saudara, imani firman Tuhan. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara juga tetap semangat, tetap sukacita. Ya, pada tanggal 10 Januari nanti juga tetap ibadah di rumah, ibadah online. Ya, tetap semangat ya sampai menunggu vaksin akan diberikan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan mengucap syukur, mari kita berdoa. Dan sebelum saya berdoa juga saudara bisa siapkan persembahan saudara ya, supaya saudara bisa transfer perpuluhan saudara dan persembahan saudara ke rekening gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau tolong Bu Yanti yang dalam masalah paru-parunya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Tuhan jamah mujizat-Mu terjadi atas Bu Yanti Tuhan. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu, berdoa untuk Doni Tuhan. Anak daripada Ibu Elvira Tuhan, yang dimana paru-parunya juga Engkau tolong, Engkau bersihkan paru-parunya itu dari flek yang masih ada di paru-parunya. Semua istri dan anak juga pembantu semuanya sudah sembuh. Doni sendiri juga hasil swabnya semuanya sudah negatif. Tuhan jamah paru-parunya, Tuhan pulihkan, sembuhkan secara sempurna. Tuhan juga bersihkan flek yang ada di paru-paru Doni dan juga Bu Yanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi, paru-parunya sembuh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman dari Harjo yang seluruh keluarganya terkena COVID juga Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Suami, istri, anak, menantu dan cucu Tuhan. Tolong Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu juga Tuhan. Jamah Tuhan. Bersihkan virus COVID dari paru-parunya dan dari seluruh tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, sembuh sempurna. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kau juga tolong kalau saat ini bangsa kami Indonesia Tuhan menyiapkan vaksin. Tuhan tolong Tuhan supaya vaksin ini segera bisa diproduksi semuanya, juga baik dari Cina, dari Indonesia, juga vaksin merah putih, semuanya Tuhan diberikan untuk bangsa kami untuk menangkal virus COVID. Tuhan Kau bersihkan Indonesia dari virus COVID. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi, juga pemerintahannya. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi pemerintahan Indonesia supaya NKRI tetap berdiri tegak Tuhan di bawah Pancasila dan UUD 45. Kebinekaan juga dihargai, diakui di Indonesia. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Engkau melindungi Indonesia, membersihkan dari virus COVID dan menaikkan ekonomi Indonesia kembali Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga menaikkan ekonomi dari Jemaat X-Blessing dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan dalam masa sulit tahun 2020. Kami percaya tahun 2021 ini Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau membangkitkan, Engkau menaikkan ekonomi mereka, terus bertumbuh ekonominya Tuhan. Juga ekonomi Indonesia bertumbuh dan kami juga menerima pertumbuhan ekonomi. Sungguh kami bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dalam masa sulit ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati anak cucumu, diberkati hikmat. Juga yang bekerja diberikan hikmat, diberkati dalam pekerjaan mereka, yang sekolah diberkati mereka menjadi yang terpandai di sekolahnya. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, sampai ketemu pada tanggal 10 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.